Halo, ketemu lagi nih kita di sesi ngolah politik, ngobrol ilmiah politik. Sesi kali ini nggak kalah menarik dengan yang lain, malah menurut saya ini oke banget sesi ini. Kita ngomongin satu topik yang mungkin orang masih bukan nggak familiar, orang tahu tapi mungkin masih belum bisa mengucapkan karena ini ya masih berproses. Kalau istilahnya digital authoritarianism. Nah, otoritarianisme digital. Apa itu otoritarianisme digital? Kita udah ada nih yang melakukan riset soal itu dan emang bidangnya memang di situ. Namanya Mas Damar Juniarto. Mas Amang ya, kalau gue manggilnya Amang ya. Mas Amang ini dia Executive Director di SafeNet. SafeNet itu Southeast Asia Freedom of Expression Network. Nanti Amang bisa cerita SafeNet itu apa. Kemudian Amang sering menulis dan memang expertise dan risetnya sekian lama terkait dengan digital security, cyber security, perlindungan kebebasan berekspresi di media, jurnalis juga sih, lama ya jadi jurnalis. S1-nya di UI bareng-bareng sama gue, beda kamar, beda jurusan. Tapi nanti Amang bisa perkenalan dulu deh sebelum mulai. Kemudian saya hari ini ada temennya nih. Siapa temennya? Oke, kenalin teman-teman, saya Raina Salsabil dari Ilmu Politik UPNVJ 2019. Ya, jadi Raina dan saya akan interogasi Amang hari ini. Siap. Diinterogasi. Serem banget. Mang, ceritain dikit tentang SafeNet. Terus gue pengen tahu, Mang. Gue kan baca nih tulisan lo soal digital otoritarianisme digital. Menurut gue itu sesuatu yang terjadi tapi mungkin belum banyak orang yang mengakui atau melihat itu atau bahkan menganalisis dengan sungguh-sungguh gitu ya. Nah, lo mungkin yang bisa dibilang pertama lah yang mengenali itu. SafeNet dulu deh, jelasin ke kita, terus tolong dibantu deh kita. Apa sih otoritarianisme digital? Ya, perkenalan berarti ya. Nama saya Damar, seperti yang tadi dipanggilnya Amang, Direktur Eksekutif untuk SafeNet. SafeNet sendiri itu sebetulnya adalah nama lain dari Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara. Kita dibentuk di Bali tahun 2013, jadi menjelang Forum Tata Kelola Internet Dunia. Jadi kenapa kita mau bikin SafeNet waktu itu? Salah satunya karena melihat kecenderungan di ruang digital itu kebebasan berekspresi itu diberangus, dan itu kecenderungannya terjadinya di kawasan. Dalam konteks Indonesia yang waktu itu kita amati adalah banyak orang, terutama warganet yang ditangkap dengan alasan melanggar Undang-Undang ITE. Mungkin nanti jadi cerita ke Undang-Undang ITE ya. Tapi SafeNet sebetulnya dibangun atas dasar itu. Di negara-negara lain, misalnya di Thailand, kita lihat ada orang juga warganet yang ditangkap karena lese majesté. Di Singapura ada undang-undang yang serupa, begitu juga dengan Filipina dan Malaysia. Jadi ada satu tendensi di kawasan Asia Tenggara yang namanya kebebasan ekspresi online itu ikut dibatasi, sama seperti dalam keseharian masyarakat di Asia Tenggara, rata-rata hidup dengan hukum yang sangat represif. Nah, dari situ kita belajar bahwa kalau bicara soal ruang digital, itu sebenarnya ruangan yang terkait sama ruangan kita sehari-hari. Beda sama pemikiran banyak orang di zaman dulu, membedakan antara yang dunia maya sama dunia nyata. Dianggap dunia terpisah. Di internet bebas banget gitu. Nah, itu nggak kejadian. Bahkan di seluruh dunia sekarang tendensinya adalah udah mulai melihat bahwa ini ada kaitannya. Nah, kalau hukumnya aja bisa berlaku sampai ke ranah digital, gimana dengan kemerdekaannya atau gimana dengan hak-haknya? Makanya kita menganggap bahwa harus ada yang menyuarakan
perlindungan terhadap hak-hak warganet di ranah digital. Kalau di internet itu ternyata kan dipakai bukan hanya untuk having fun ya, dengerin musik atau nonton film, tapi belakangan kan banyak dipakai buat menyuarakan apa yang kita resahkan. Anak muda deh paling sering resah nih yang kayak gini-gini nih. Lihat jalanan rusak, atau lihat misalnya kok pemimpin daerah kita kok nggak perform ya, atau dia mengkritik misalnya bisa saja sampai jauh misalnya soal kebijakan. Nah kalau ditarik-tarik ke dalam ruang lingkup yang lebih besar, di periode yang sama sedang hype atau lagi happening banget deh pemakaian internet untuk demokratisasi. Jadi kita lihat fenomena di banyak tempat, misalnya di Timur Tengah ada gerakan Arab Spring, di Spanyol tuh ada gerakan Indignados, dan Occupy di Amerika, di mana peran sentral teknologi itu ikut masuk dan merangsek untuk membantu tumbuhnya demokratisasi dan menyebar ya. Bahkan bisa mendorong sampai perubahan sebuah sistem negara kan. Nah, kita akhirnya melihat kaitannya antara kenapa banyak negara kemudian jadi lebih ingin mengontrol internet. Salah satu sebabnya adalah tidak ingin negara tersebut tumbang hanya karena gerakan yang tumbuh di internet ini. Jadi pasca 2011-2012, banyak negara kemudian memilih untuk mengatur atau mengontrol ketat internet. Ada apa 2011-2012? Tadi Arab Spring. Arab Spring itu ya. Nah, jadi ada ketakutan bahwa kalau tidak dikontrol nanti kita negara ini jadi kacau balau gitu ya, karena ada gerakan-gerakan yang digerakkan oleh dengan bantuan teknologi. Di sisi sini, ya, gue rasa sih di tahun itu ya, di tahun itu memang lagi hidup pandangan tentang freedom technologies. Jadi teman-teman teknologi pembebasan yang memang menganggap ini ruang internet itu menjadi ruang yang bisa dimanfaatkan untuk menyuarakan soal kebenaran, menyuarakan soal demokratisasi, menyuarakan soal hak asasi manusia, dan bahkan ini bukan hanya di kalangan aktivis, bukan hanya di kalangan anak-anak muda gitu ya. PBB sendiri sampai ngakui. Ada pelapor khusus untuk PBB untuk bidang kemerdekaan berekspresi, namanya Frank Laru. Dia bahkan mengakui itu, dan itu dihasilkan dalam rapat di PBB bahwa harus ada pengakuan terhadap gerakan demokratisasi di internet ini. Nah itu kan berarti sebetulnya tantangan terbesar di dalam konteks kawasan dan juga Indonesia adalah gimana kita memanfaatkan bonus digital ini untuk memperbaiki demokrasi. Peluangnya waktu itu sangat besar. Saya sendiri misalnya agak terpesona ya dengan gerakan petisi gitu ya. Terus teman-teman dulu menjamur banget ya. ya petisi. Lalu mungkin Bali tolak reklamasi. Itu kan internet base-nya. Saya sendiri akhirnya terlibat juga misalnya di gerakan Kendang Lawan. Itu kan base-nya juga internet. Di mana kasus di satu wilayah yang sangat mungkin menurut kita jarang dengar sebelumnya, tapi ternyata dengan bantuan internet bisa mengeskalasi apa yang mereka keluhkan terhadap sebuah pabrik semen di daerah Kendang sana. Nah, perjalanan waktu menumbuhkan SafeNet menjadi lebih aware pada tadi bagaimana internet bisa dimanfaatkan buat demokrasi, termasuk juga ternyata kita mendapatkan challenge atau tantangan-tantangan. Tantangannya adalah ketika negara berusaha mengontrol sedemikian ketat internet, sehingga ruang-ruang itu tidak bisa lagi dimanfaatkan dengan maksimal. Artinya dia dibatasi dengan yang paling tampak itu adalah hukum ya, kalau di Indonesia. Hukumnya kita sayangnya untuk internet kita punya hukum yang sangat bengis atau draconian yang disebut dengan Undang-Undang ITE. Di challenge dari tahun 2008, dari sejak dilahirkan sampai
hari ini kayaknya rame juga kan soal revisi Masih, Undang-Undang masih. ITE. Artinya dia 12 tahun hukum itu ada bersama-sama kita. Dan Safenet terus mencatat bahwa semakin banyak orang yang ditangkap dengan alasan pasal-pasal yang bermasalah dalam Undang-Undang Banyaknya ITE. itu berapa? Banyaknya kalau dalam 3 tahun terakhir, misalnya data dari kepolisian, mereka yang diselidiki ada 15.000, Wow, 56 orang. 15.000. 15.000, 56 orang. 32%-nya atau sekitar 5.000 itu hanya karena dianggap melakukan pencemaran nama. Nah, nanti saya cerita soal pencemaran nama yang ternyata itu eh, dipelintir ya. Sebetulnya itu bukan pencemaran nama dalam arti berusaha merusak harkat martabat orang, tapi lebih banyak ternyata disasar adalah mereka-mereka yang sedang tadi exercising their right gitu ya, untuk mengkritik tentang jalanan rusak atau mengkritik tentang korupsi, atau misalnya kebijakan-kebijakan yang menurut dia ini harusnya nggak seperti ini gitu ya. Nah, itu ternyata lebih banyak ke sana arahnya. Kritik tentang pendekatan mengajar, Ah, kebijakan iya, itu mengajar. menarik, menarik. Habis itu soalnya ada nih teman gue di UI itu begitu. Mengkritik dosennya, habis itu sama dosennya dipolisikan. Iya. Pakai undang-undang ITE. Nah, Waduh. yang menarik memang kalau lihat perjalanan dari Undang-Undang ITE selama kita ngadvokasi, saya melihat 8 tahun ngadvokasi itu melihat bahwa kalau dulu masalahnya cuma antar warga gitu ya, belakangan akhirnya menjadi meluas terutama di kelompok-kelompok yang kritis. Itu artinya gini, misalnya kita tahu ada jurnalis yang punya payung perlindungan Undang-Undang Pers. Ternyata nggak bisa di zaman sekarang mengandalkan mekanisme yang sebenarnya kita punya di zaman reformasi dulu, bahwa jurnalis nggak bisa dipidana. Dia kan harus lewat mekanisme Dewan Pers. Zaman sekarang dengan adanya Undang-Undang ITE, banyak jurnalis akhirnya masuk ke pengadilan dan di pengadilan diputus bersalah. Misalnya dengan pencemaran nama atau paling nomor 2 itu misalnya dengan ujaran kebencian. Ini agak aneh, case-nya banyak gitu ya. Kasus Diananta misalnya terjadi tahun lalu atau yang baru-baru ini yang sedang kita advokasi, kasusnya Asrul. Apa tuh kasusnya? Nah, kasus Diananta itu kasus seorang jurnalis ngangkat soal land grabbing, pengambilan lahan. Yang ngambil lahan itu adalah perusahaan sawit, ngambil lahannya masyarakat adat di Kalimantan. Perusahaan sawitnya ini milik dari Haji Isam. Mungkin ini nama yang sangat terkenal ya. Dia tokoh yang sangat kuat. Dan sebagai seorang jurnalis tentu saja kan dia menuliskan berita tentang land grabbing itu dengan verifikasi. Lalu juga ada wawancara Ada cover metodenya lah website ya, ya. metode Yang jurnalistik. oleh Dewan Pers sudah diputuskan bahwa yang dilakukan itu betul-betul dalam Sesuai. ranah sesuai etika profesi jurnalis. Jurnalisme. Dan sudah dinyatakan bahwa tulisan dia itu adalah karya jurnalistik. Jadi kalau ada sengketa pers harusnya kan cukup diselesaikan dengan mekanisme Dewan Pers. Tapi yang dilakukan oleh polisi dan jaksa dan kemudian pengadilan di Kota Baru adalah Diananta tetap dijerat dengan pasal ujaran kebencian hanya karena menulis soal itu. Nah, itu case Diananta. Case Asrul bukan soal land grabbing, tapi ngangkat soal kasus korupsi. Korupsi yang melibatkan anak pejabat, anak wali kota di kota Palopo. Nilai korupsinya 11 miliar ya, untuk 2 proyek, yaitu proyek pengadaan tenaga mikro hidro dan juga yang kedua keripik untuk perusahaan daerah. Jadi usahanya kayaknya keripik. Tapi ternyata proyek-proyek itu tuh ada yang kalau Asrul istilahnya pakai dalang ya. Dalangnya tuh dia sebut itu adalah yang mengatur itu semua adalah anak si wali kota gitu. Dan memang itu jadi rahasia umum. Banyak media sebetulnya di Palopo yang tahu soal itu dan mengatakan bahwa proyek-proyek ini sebenarnya udah diatur sedemikian rupa sehingga ada insentif yang kemudian masuk ke kantong pribadinya si anak wali kota ini. Tapi begitu diangkat jadi berita dengan dengan teknik jurnalisme investigatif. Jadi dia betul-betul investigasi, menemukan pola-pola ini dan kemudian dia katakan diduga melibatkan putra mahkota Palopo, dia dilaporkan oleh pencemaran nama.
Dan bukan itu saja, tapi dia juga dilaporkan dengan berita bohong yang ancaman hukumannya bisa sampai 10 tahun. Lihat kan ininya, ada pola-pola yang dipakai oleh orang-orang, kami bilangnya sih orang-orang yang berkuasa ya, untuk menjerat mereka-mereka yang berbeda pendapat, dan bahkan pendapatnya itu sebetulnya dilindungi oleh hukum gitu ya, seperti jurnalis. Lalu akademisi, dunia kampus, itu juga ikut sekarang mulai digerus dengan undang-undang ITE. Kita tahu kalau di kampus itu kan ada kebebasan akademik. Iya. Asal pendapat itu disertai dengan fakta, kemudian disampaikan dengan argumen yang cukup kuat, seharusnya kan wajar dalam dunia akademik. Itu menjadi sebuah ruang justru yang harusnya tumbuh secara natural ya, alami. Saya sama Mbak Ayu beda pendapat, asal kita masing-masing punya pendapat, is okay kan, agree to disagree biasanya gitu. Tapi dengan adanya undang-undang ITE lain cerita sekarang. Misalnya terjadi pada kasus dosen, namanya Dr. Saiful Mahdi. Dia dosen di Unsia Kuala di Banda Aceh. Ketika dia mengatakan ada yang secara statistik tidak benar ini dengan proses perekrutan CPNS. Ternyata dia untuk mengatakan sesuatu yang dasar argumennya ada di forum yang terbatas WhatsApp ya. group loh. WhatsApp group ya, WhatsApp group sendiri lagi ya. WhatsApp group sendiri coba. Terbatas Terus kemudian ya. dilaporkan pencemaran nama karena ada yang tersinggung, disangkanya Otoritasnya. otoritasnya dianggap bahwa mereka tersinggung sendiri gitu dengan mengatakan bahwa dia khawatir kalau tuduhan ini kemudian menyasar ke mereka, bahwa mereka dianggap sebagai koruptif ya. Dan menarik sekali bahwa dalam kasus ini kebebasan akademik betul-betul kalah di persidangan, nggak diakui sama sekali. Ya. Kasus dia Pak Saiful Mahdi ternyata kita temukan juga. Ini kasus yang paling baru, Dr. Waji. Dr. Waji itu dosen di PGRI Kanjuruhan Malang. Dia punya satu hari di WhatsApp grup lagi, dia posting meme. Anak muda nih suka kan posting meme. Dua temannya kan gundul gitu ya, terus dia foto, terus dia posting di grupnya dengan tujuan untuk apa sih ya, kalau di grup tuh kan biar nggak kaku banget gitu ya, bercanda lah, biar mencairkan suasana. Namanya juga meme kan, ice breaking. Dia foto, inilah ketua dan sekjen PGRI dalam kurung Persatuan Gundul Republik Indonesia. Ya ampun. Oke ya. Terus? Siapa yang sangka bahwa ada yang tersinggung dengan persoalan itu dengan kata PGRI Persatuan Gundul Republik Indonesia, yaitu yang tersinggung adalah wakil ketua PGRI Jatim, dilaporkan untuk pencemaran nama terhadap PGRI gitu ya. Persatuan Guru Republik Indonesia tersinggung dengan Persatuan ada Gundul. PGRI yang Persatuan Gundul Republik Please Indonesia. deh, lebay banget. Iya. Nah, kita anggap lebay, tapi kita kalau bicara sama Dr. Waji, kita tahu bahwa konteksnya sebenarnya konteks persaingan di intern kampus ya. Dan Dr. Waji berhadapan dengan pengadilan negeri yang memutuskan dia bersalah loh, Mbak Ayu, dia diputus bersalah 3 bulan. Begitu maju ke pengadilan tinggi diperberat jadi 5 bulan. Artinya kan pengadilan juga mengatakan, wah ini memang keliru yang dia lakukan. Nah kita aja, tadi kita anggap itu berlebihan ya, tapi pengadilan ternyata menganggap itu serius. Baru setelah dia berjuang ke Mahkamah Agung, dia diputus bebas. Baru bebas kemarin tanggal 3 Maret 2021. 3 tahun dia berjuang di pengadilan yang banyak orang nggak tahu, dan juga seringkali kalau bicara soal undang-undang ITE itu orang nggak banyak tahu cerita tentang dampak. Ternyata 3 tahun itu sudah cukup membuat dampak yang serius buat Pak dosen ini. Dia nggak bisa ngajar, jadi kehilangan nafkah pencarian. Terus kedua, dia dijauhi atau dikucilkan ya. Bahkan dia pakai istilah gini, saya itu diperlakukan seperti ekstapol. Karena orang kalau mau ngobrol sama dia betul-betul harus di tempat yang tidak kelihatan, terus jauh dari CCTV. Termasuk satpam kampus, dia bilang, Pak jangan ngobrol kelihatan CCTV, kita agak sembunyi gitu. Jadi itu sesuatu yang menurut saya nggak
nggak masuk akal dan juga kejam sekali. Makanya kita bilang kan dia bengis ya undang-undang ini. Nah, bayangkan sekarang kita udah punya kebebasan pers yang dikerdilkan, lalu kebebasan kampus yang terusik, apalagi yang kira-kira terganggu. Ternyata dampak yang lebih besar yang dialami oleh teman-teman pembela HAM dan kelompok aktivis. Ternyata mereka yang justru lebih terarah ya dan dapat target betul pada saat menyuarakan ya tadi mengadvokasi kebijakan atau mengadvokasi masyarakat yang sedang mengalami ketidakadilan. Nah, itu salah satu bentuk yang kita temukan di Indonesia. Bagaimana hukum itu kemudian digunakan untuk membatasi hak-hak masyarakat waktu menggunakan ekspresinya di internet. Nah, studi SafeNet menunjukkan bahwa kita bukan hanya berhadapan pada satu undang-undang, tapi juga turunan-turunannya. Turunan yang paling baru itu adalah peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019 yang kemudian diikuti dengan peraturan menteri nomor 5 tahun 2020 yang memperlihatkan kok makin lama bukan hanya ekspresinya yang dibatasi, tetapi aksesnya ikut dibatasi. Akses itu gini, kalau teman-teman menggunakan selama ini kan kita tinggal tahu pakainya. Ternyata ada cara untuk yang lebih menyangkut soal teknologinya kan. Dan kita semua baru bisa menggunakan kalau ada akses. Nah, ternyata ada cara, ada hukum yang mengatur soal akses itu. Dan akses itu disebutkan dalam dua peraturan tersebut adalah penyelenggara sistem elektronik, atau kita biasanya bilangnya apa ya, provider internet kali ya. Dia harus memberikan akses data kepada pemerintah ketika pemerintah meminta. Itu agak tidak umum karena biasanya cara-cara meminta backdoor itu menandakan ada upaya untuk melakukan pengawasan. Pengawasan boleh dilakukan, tapi hanya misalnya pada kejahatan-kejahatan serius kan, seperti terorisme atau saya rasa korupsi, kita setuju soal itu, atau misalnya pada pornografi anak. Saya rasa kita setuju ya. Tapi kalau tidak ada alasan seperti itu, untuk apa pemerintah minta akses backdoor? Dari semua yang kita gunakan sekarang berarti ini. Mulai dari media sosial bahkan sampai ke pesan singkat. Nah, aturannya udah ada. Lalu bukan hanya itu aturannya, isi bunyi aturannya adalah meminta penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan penghapusan ketika diperintahkan oleh pemerintah. Dan waktunya cuma dikasih waktu untuk isu-isu yang penting dia cuma dikasih waktu 4 jam. Ini sesuatu yang belum kita dengar karena memang belum dimasifkan ya, karena kan secara hukum tuh mungkin nanti dia akan berlaku bulan Mei 2021. Ini sih malah baru dengar ya. Kamu baru dengar nggak? Jadi kalau teman-teman posting sesuatu dan menurut pemerintah itu keliru, langsung ada perintah langsung dari pemerintah kepada penyelenggara sistem elektronik untuk hapus. Kalau dia nggak hapus, apa akibatnya? Izinnya dicabut atau dia tidak boleh beroperasi di Indonesia. Nah, ini kan sesuatu yang hukum kok ternyata bisa digunakan untuk mengontrol ketat ya. Bukan hanya konten tetapi juga akses. Dan yang lebih buruk lagi dari si hukum itu adalah dia menjadi pembenar atau jadi pintu masuk untuk pemerintah melakukan pemutusan akses. Pemutusan akses itu kalau kita istilahnya internet shutdown. Tapi kalau teman-teman mungkin tahunya, ingat gak waktu bulan Mei 2019 habis pemilu itu kita nggak bisa ngirim pesan, nggak bisa ngirim yang waktu ada video, itu ya demonstrasi pasca keputusan itu ya. Alasannya kan waktu itu pemerintah melakukan itu untuk meredam hoax. Tapi saya nanya deh, emangnya anak-anak mahasiswa nggak ngirim berita ke kampus itu untuk nyebarin hoax? Kan enggak. Kita gunain itu untuk ngirim tugas kampus kan. Atau saya waktu itu lagi kampanye soal Islam yang baik, bantuin jaringan Gus Durian. Nggak bisa kekirim video itu selama 3 hari. Karena dia dilakukan dari tanggal 23 sampai 25. Artinya kan itu jadi ingat di Papua juga kan. Nah, pemutusan akses di bulan Mei itu ternyata dilakukan lagi di Papua.
selama 3 bulan. Iya. Lebih panjang dari bulan Agustus sampai bulan September. Nah, kalau di Papua bahkan lebih 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 bukan hanya dilambatkan internetnya, tapi betul-betul di cut off ya. Atau kita istilahnya kill switch Itu pasca Surabaya ya? pasca insiden Surabaya. Alasannya juga sama untuk hoax, tapi kita tahu akibatnya justru orang di sana misalnya itu musim ini lagi pendaftaran masuk mahasiswa, Iya betul. nggak bisa daftar masuk ke kampus, lalu Gojek yang ada di sana nggak bisa nyari uang Ya. karena internetnya nggak ada. Lalu pemerintah daerahnya juga bilang kita nggak bisa berkas masuk karena udah mulai e-governance. Ya. Nah, artinya layanan publik, layanan kesehatan, perbankan, ekonomi, semuanya sebetulnya vital buat di zaman sekarang karena kita butuh internet ikut terputus pada saat internet itu dipadamkan. Nah, bayangkan tadi dari paling tidak kan 2 ya. Pertama, bagaimana hukum ini bekerja untuk membatasi kontrol, dan kemudian gimana negara mengambil peranan untuk berupaya membatasi apa yang ada di internet. Gimana Ran? Miris sekali sih sebenarnya, karena seolah-olah kita lama-lama kayaknya menjadi Korea Utara gitu, atau bahkan kita Korea Utara lebih, nanti saya cerita lagi. Kalau Korea Utara bahkan dia punya yang disebut dengan digital firewall, atau kalau di Cina itu mereka bilangnya the Great Firewall. Nah, kita Bukan The Great Wall ya? The Great the Great Firewall. Firewall. Artinya apa? Kalau di Korea Utara dan di Cina itu harus pakai internet mereka sendiri. Iya, betul. Bahkan operating systemnya nggak bisa pakai Windows, nggak bisa pakai apa tuh kita kalau OS yang Mac ya, macam-macam kan ada Leopard dan segala macam, harus pakai OS-nya mereka sendiri namanya Star. Terus di sana ya itu layanan Google kan nggak bisa diakses karena harus pakai Weibo, terus yang lain-lain juga chat nggak bisa pakai WhatsApp, harus semua pakai WeChat. Nah itu kan sama aja mereka tuh geraknya sebenarnya di sini. Ada satu istilah namanya single DNS gateway. Jadi internet itu hanya satu aja, dan yang satu itu harus datang dari pemerintah. Artinya semua yang tersambung ke internet ya pemerintah memantau. Nah kita nggak mau kayak gitu, tapi ini tendensi yang udah mulai muncul juga di kawasan. Nanti saya cerita gimana Kamboja dan Thailand sekarang mulai meniru caranya Cina gitu untuk punya kayak gitu. Nah, ide yang serupa pernah dilontarkan oleh Menteri Kominfo yang sebelumnya, bahwa Indonesia mau juga kayak gitu. Gimana tuh? Kalau Tapi oke, jadi sebenarnya kan kita udah mempunyai tendensi nih ke arah situ. Iya. Sebenarnya apa sih Mas yang bisa kita lakukan, dan sebenarnya langkah apa nih udah kita ambil supaya kita tuh mencegah itu? Karena seperti yang kita tahu Indonesia itu nggak bakal bisa, kita bakal chaos, bakal bener-bener ricuh lah kalau misalkan emang terjadi seperti itu. Nah, sebelum sampai ke sana kan kita perlu tahu lanskap besarnya ya. Tadi kan baru sebagian. Saya misalnya bisa menambahkan bukan hanya hukumnya sekarang yang kita hadapi, tetapi juga bagaimana mulai terjadi penindasan teknologi. Jadi penindasan teknologi itu sederhananya adalah kalau zaman sebelumnya kita selalu bicara tentang demokratisasi internet, tapi ternyata di sisi lain ada upaya untuk meredam tersebut yang disebut dengan upaya untuk merepresi gerakan demokratisasi tadi, yang diistilahkan itu adalah technological operation atau penindasan teknologi. Nah, gerakan ini ternyata jadi lebih kentara lagi sekarang. Jadi kayak ada fasenya gitu. 10 tahun pertama internet tuh menumbuhkan demokratisasi, tapi disusul dengan 10 tahun berikutnya yang berupaya untuk meredam. Nah, dalam rangka meredam itu ternyata nggak cuma pakai hukum, tapi juga pakai yang disebut dengan perang informasi. Kalau sederhananya anak sekarang kalau ada media itu suka bilang, itu loh gerakan-gerakan buzzer gitu. Apa sih itu? Gitu. Sebetulnya istilahnya kita nggak usah terlalu ributkan ya. Tapi bagaimana upaya itu adalah sebuah upaya yang terkoordinir untuk menggunakan teknologi untuk membatasi suara atau pendapat. Dan yang paling penting adalah gerakan itu dipakai untuk memanipulasi pendapat
publik terhadap satu hal. Nah, di istilah apa penindasan teknologi kali itu, yang paling yang paling topik yang paling besar itu adalah tentang manipulasi propaganda komputasional. Propaganda komputasional atau bahasa kitanya, bahasa awamnya itu adalah bot army sama troll army itu ternyata ada juga operatornya, dan operatornya itu berkepentingan untuk melawan suara-suara warga yang sedang menyuarakan penolakan kebijakan. Kita sempat menyaksikan, saya rasa kalau di Indonesia case-nya banyak, tapi kita menyaksikan waktu sedang ramai penolakan revisi Undang-Undang KPK. Itu ramai kan, hampir semua kita 2019 ya itu ya. pakai hashtag reformasi di korupsi atau mosi tidak percaya, yang ternyata kalau kita lihat di social network analysis di ranah media online, ada yang berusaha mengimbangi, dan mereka mengimbangi dengan hashtag-hashtag yang lain gitu ya. Hashtag tandingan lah kurang lebih, yang berusaha untuk menyerang si kelompok-kelompok yang sedang menyuarakan reformasi di korupsi atau upaya untuk mengkritik tentang rencana revisi Undang-Undang KPK. Caranya kayak gimana? Caranya ternyata bisa sangat tidak terbayangkan. Misalnya mereka memakai isu bahwa ada Taliban di KPK, gitu ya. Itu hashtagnya mereka. Dan itu dipakai dan didorong oleh ada propaganda komputasional, jadi dibantu oleh teknologi untuk kemudian bisa ngimbangi suara penolakan ini. Bentuk yang sama juga kita temukan waktu ada penolakan Omnibus Law. Omnibus Law itu kan hampir semua sektor ya bergerak menolak. Dan yang menarik adalah dia dihadapi oleh dua akun milik pemerintah. Yang pertama akunnya BRIN sama BNPT. Akun BRIN sama BNPT itu bilang pakai hashtag Omnibus Law Indonesia butuh kerja, gitu ya. Terus satu lagi Omnibus Law itu baik. Jadi kita lihat nanti dalam peta SNA, ketika penolakan ini masif dan terjadi juga di ranah digital, tiba-tiba ada akun pakai hashtag itu, 2 hashtag tersebut atau 20 hashtag sudah kita lihat, dan itu bisa tumbuh begitu cepat hanya dalam tempo 9 jam. Itu nggak natural, Mbak Ayu atau Raina. Karena kalau di internet itu, sesuatu yang tumbuh itu rata-rata butuh, yang organik itu atau yang kita betul itu butuh waktu untuk bisa berkembang. Tapi dengan bantuan teknologi akhirnya itu bisa jadi trending topic lah, atau kemudian jadi kok tiba-tiba banyak yang bilang Omnibus Law itu baik. Ternyata kita tahu caranya kan. Cara yang dilakukan adalah dia merekrut influencer berbayar yang nama yang terindikasi kan sampai 20 artis. 20 orang ternama, Ardhito Purnomo lah, si Fitri Tropika dan lain sebagainya, yang pakai hashtag Indonesia butuh kerja dan dibayar loh 5-20 juta. Nah, siapa yang di belakangnya kita nggak tahu, tapi yang kita tahu adalah suara-suara kritis itu akhirnya diimbangi dengan gerakan-gerakan yang berupaya untuk mengkontestasi atau melakukan sebuah perang informasi. Nah, tapi ini belum parah. Yang parah adalah di Indonesia juga kita temukan upaya untuk menyerang langsung fisiknya atau diri kita yang virtual. Artinya begini, kalau Mbak Ayu itu adalah tokoh yang sangat vokal berdasarkan SNA tadi, maka siap-siaplah untuk berhadapan dengan serangan-serangan digital yang langsung directly to you gitu ya. Caranya gimana? Caranya adalah misalnya akunnya direbut. Caranya yang lain gimana? Caranya adalah memesankan Gojek, GoFood, sesuatu yang tidak pernah dipesan. Pernah kejadian sampai berapa juta saya harus bayar dalam sehari. Oke, menarik. Nah, lalu cara yang lain gimana? Cara yang lain yang pernah kita dampingi itu adalah dia masuk seolah-olah kita ke dalam grup yang kita gunakan untuk apa tuh istilahnya konsolidasi
Kan kalau di grup-grup WA tuh kadang-kadang kita pakai buat konsolidasi ya. Iya. Begitu dia masuk seolah-olah dia kick out semua anggota grupnya. Terus kemudian Pernah saya alami juga. dibubarkan ya. Nah, ini kita temukan kejadian ini pada teman-teman akademisi di Jogja, di Jakarta, lalu mahasiswa di Bandung, di Jogja dan Jakarta, dan dalam tempo yang sama ya. Jadi serangan-serangan ini sebuah serangan-serangan yang Sistematis. polanya sama, targetnya kurang lebih sama, yaitu mereka-mereka yang vokal, dan yang ternyata yang paling menarik adalah dampaknya berhasil untuk menggemboskan sebuah gerakan. Beda sama yang tadi di online tadi yang hanya sekedar ribut perang ini, yang ini betul-betul targetnya adalah untuk menggemboskan sebuah gerakan. Nah, kita resah nih, SafeNet terutama melihat ini kan sebuah indikasi ya, dan Kemunduran indikasinya demokrasi. indikasinya sangat serius. Kita bukan hanya berhadapan dengan regresi demokrasi atau kemunduran demokrasi, tapi berhadapan dengan cara otoriter untuk memberangus Kebebasan suara. kebebasan berekspresi dan juga hak warga. Dan itu yang kita sebut dengan otoritarisme digital di Indonesia. Pertanyaannya Raina tadi gimana? Pertanyaannya Mesti ngapain adalah dong kalau gitu? setelah kita Apa yang tahu, bisa melawan itulah Nah, gitu. setelah kita tahu bahwa ternyata yang kita lawan nggak sepele, nggak cuma sekedar perang hashtag gitu ya. Nah, berarti kan kita harus belajar. Misalnya ada 3 hal yang bisa kita upayakan sebagai masyarakat sipil dan gerakan anak muda. Ini saya bedakan agar ada karakteristik ya. Yang pertama adalah untuk kita semua yang tahu bahwa problemnya di hukum bisa bergerak lewat jalur hukum. Melakukan judicial review atau kalau sekarang sedang rame-rame meminta revisi undang-undang ITE, itu adalah salah satu cara. Terhadap pemutusan internet di Papua misalnya, kita kan maju ke PT UN. Dan ternyata PT UN betul kan, dia menilai bahwa itu ada pelanggaran di situ. Itu salah satu cara yang harus diupayakan. Lalu yang kedua, ada jalan yang disebut dengan belajar dasar-dasar keamanan digital. Nah, ini yang namanya kalau disilakan teman-teman itu literasi keamanan digital. Sesuatu yang dulu tidak begitu menjadi penting, tapi sekarang kayaknya harus ya. Terutama buat teman-teman yang memang akhirnya memilih jihadnya jihad digital. Ada lagi nih, kayaknya perlu satu sesi sendiri jihad digital. Oke. Lanjut. Oke, terus kalau itu akan dilakukan, maka perlu ada training atau workshop untuk belajar keamanan digital, penguatan itu. Dan itu kita sudah lakukan. Yang perlu adalah dimasifkan. Karena sekarang mungkin target kami itu adalah jurnalis dan aktivis, tapi mungkin anak muda harus belajar. Kerjasama dong. Gimana sama caranya CCHRS. biar akun kamu tidak gampang diretas orang? Atau gimana caranya misalnya kalau itu ada sesuatu yang mencurigakan, kita tidak menganggap itu ini orang iseng aja kali, tapi ternyata kita tahu ini konstruktif. Ya, berarti kita harus melapor kemana dan dipadukan ya, sehingga itu jadi satu jalan. Nah, yang ketiga adalah solidaritas. Nah, solidaritas itu gini, salah satu isu yang kita rasakan dengan digital dan terutama di masa pandemi adalah kita semua sebetulnya sekarang sedang disatukan oleh digital ini. Jadi kalau ada satu sektor sedang diserang, sebetulnya itu merupakan kewajiban kita juga untuk kasih solidaritas. Nah, sebelum-sebelumnya kan mungkin karena dianggap, cuma teman-teman yang gerak di isu politik aja nih yang rame, lingkungan hidup nggak perlu meramaikan. Ternyata kejadian juga kan sekarang di lingkungan hidup. Itu karena teman-teman aktivis lingkungan hidup berhadapannya kan sama perusahaan-perusahaan tambang, sama itu. Nah, ini sekarang kita oke lah, kalau kita semua sama-sama sedang merasa resah dengan keberadaan si otoritarisme digital ini dan aktor-aktornya kita sinyalir adalah negara atau paling tidak disupport negara, ya kita harus solidar satu sama lain. Ketika ada satu kejadian, satu lembaga di-hack, entah dia bergerak di korupsi, di isu anti korupsi, atau dia bergerak di isu HAM, atau bergerak di isu lingkungan, ya kita wajib untuk memberikan solidaritas kita pada
kelompok tersebut. Jadi Ya. 3 hal itu paling nggak yang bisa dilakukan. Bisa dilakukan. 3 itu. Mas, tapi saya ada pertanyaan. Jadi terkait dengan solidaritas yang tadi ya. Jadi justru kebanyakan dari kita itu takut untuk solidaritas karena kita itu sendiri udah takut dengan UU kita itu, beberapa masyarakat sipil. Nah, Iya. sebenarnya mungkin untuk pesan juga nih untuk teman-teman, sebenarnya sih gimana sih cara supaya kita itu nggak usah takut. Jadi sebenarnya gimana alur kalau misalkan kita terkena nih, kita terindikasi di kena UU ITE dan kita tuh harus melapor kemana? Sementara di UU ITE sendiri kalau nggak salah di cyber polisi itu udah dihapus ya yang terkait dengan pengaduan atau pembelaan itu ya. Oke, Iya. saya jawab dengan tulisannya Harari. Harari itu dia bilang begini, di masa pandemi ini kita hanya berhadapan pada 2 hal. Entah kita bergerak ke arah solidaritas global menghadapi pandemi, atau kita mengarah pada otoritarianisme, gitu, otoriter. Saya sih cenderung mengarah bahwa dengan yang kita punya sekarang, harusnya kita ke arah ke solidaritas global. Baik menghadapi pandemi sebagai virus yang menakutkan, tapi juga berhadapan pada situasi yang anti demokrasi ini. Itu kita perlu sekali untuk membangun solidaritas. Ketakutan pasti ada ya, sama seperti kita takut pandemi, kita takut kena dan ada resiko-resiko macam-macam. Tetapi kan kalau kita tadi sudah membekali diri dengan keamanan digital, kan artinya kita seperti punya vaksinasi ya. Tameng gitu ya. Ada ketahanan cybernya lah. Jadi kalau kita mau solidar, kita pertama-tama ya kita harus bangun dulu ketahanan cybernya, kemudian kita bisa bersolidaritas. Nah, itu jawaban buat tadi ya, ketakutan tadi, ketakutan yang wajar menurut saya. Siapa yang nggak takut sih tiba-tiba polisi ngirim kita DM? Itu kan sama aja kalau kita lagi di rumah, tiba-tiba di pintu kamar kos atau rumah didatangin polisi ya, siapa yang nggak takut? Atau lagi ngobrol misalnya di warung kopi atau di kafe, Ada tukang bakso. ada tukang bakso lewat gitu ya, baksonya nggak enak lagi. Pakai HT lagi. Iya. Jadi itu memang teror itu akan bekerja untuk membuat kita semakin susah untuk bersolidaritas, tapi tidak ada cara lain selain stand up dan fight back gitu ya, atau melawan balik. Melawan balik itu ada caranya. Jadi melawan balik itu kan bukan cuma sekedar teriak-teriak, tapi kita harus menyusun strategi. Nah, buat anak muda, cara-cara ini harus ditemukan. Saya mau mengajak secara khusus anak muda di Indonesia untuk look up pada anak-anak muda di Hong Kong dan di Myanmar sekarang. Yang mereka lakukan apa? Keren banget. Ya. Misalnya di Hong Kong, yang mereka lakukan, mereka belajar betul yang namanya keamanan digital tadi, bahkan mengembangkan gimana caranya kalau kita komunikasi tapi internetnya diputus. Itu mereka bikin. Anak-anak yang ngerti teknologi, coding-coding, mereka bikin gitu. Nah, terus di Myanmar sekarang yang lagi dibangun, mereka bikin perlawanannya dengan civil disobedience movement. Lalu setiap jam 8 malam mereka pukul pots and bang. Jadi panci sama peralatan dapur. Tapi karena pandemi mereka bukan hanya lakukan itu secara fisik tapi juga secara online dilakukan. Jadi itu satu gerakan yang sekarang disebut dengan aliansi teh susu atau Milk Tea Alliance. Itu terjadi di Thailand, di Myanmar, begitu juga Indonesia. Anak muda Indonesia saya undang untuk memikirkan cara-cara strategi baru, karena musuh kita juga sekarang udah pakai teknologi. Kita harus pintar-pintar pakai teknologi kita untuk melawan. Nah, saya ambil satu contoh yang saya ambil tapi dalam konteks menginspirasi ya. Di Amerika itu pernah rame di saat TikTok yang dipakai anak muda. Biasanya buat apa? Joget gitu. Itu joget atau apa ya? Ngasih tips ya. Jadi ada anak perempuan di Amerika pakai TikTok, medium TikTok, sambil dia make over wajahnya dia, sambil dia make up gitu, dia cerita apa yang terjadi pada suku Uighur di China. Dan ini serangan langsung kepada China sebagai negara yang menghasilkan TikTok, dan kritiknya itu langsung kuat.
Nggak pernah kepikir sama kita yang seumuran kita ya. Saya Tapi anak, seumuran sama Raina, oh iya, jangan salah yang loh. seumuran saya. Jadi ini sesuatu yang menurut saya harus dijadikan sebagai inspirasi. Anak muda selalu punya cara dan caranya biasanya kreatif. Bagian yang itu tuh kita akan eksplor lebih lanjut nanti. Entah di sesi-sesi ngolah politik atau CCHRS udah pasti akan menggeret Amang untuk terlibat di program-program kita yang lain. Keren. Termasuk harus ini nih tadi yang secara spesifik anak muda mesti ngapain, kemudian keamanan digital dan lain-lain harus kerjasama, kita bikin kolaborasi bareng nih. Perlu banget. Nah, jadi nanti ya tunggu kabar berikutnya ya, update dari kita, update dari Amang juga. Untuk sekarang kita sampai di sini dulu, Mang. Terima kasih banyak udah mau hadir. Dan ini kita tappingnya pagi-pagi loh, jadi terima kasih pagi-pagi udah dijemput, udah mau ke sini. Raina, terima kasih udah mau ikut berproses hari ini. Siap. Nanti kita cari kesempatan yang lain, kita elaborasi lebih banyak ya. Siap banget Mbak. Sip. Banyak Mas Damar. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi ya. Bye.